الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي وعدنا لنكون من عباد الله المهديين. الحمد لله الذي أنزل القرآن وفيه شفاء وهدى للعالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mempelajari sebagian dari tuntunan syariat agama kita di masjid ini. Semoga seluruh niat kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh ibadah akan bergantung kepada niatnya. Demikian Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Umar bin Al-Khattab Abi Hassin radhiyallahu taala anhu, dan dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam pembuka kitab sahihnya pada nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh seluruh aktivitas pekerjaan apalagi ibadah itu akan bergantung kepada niatnya. Ini setidaknya memiliki dua makna utama. Pertama, semua hal yang terkait dengan motivasi, khususnya niat, itu akan sangat menentukan capaian, kesungguhan, dan kesuksesan sebuah pekerjaan. Jadi kalau niat kita sempurna dalam mengerjakan sesuatu, maka motivasi untuk mengerjakan pekerjaan itu pun akan maksimal dan sempurna. Anda niatnya sempurna untuk belajar, maka semua energi kita pun itu akan maksimal digunakan untuk belajar. Anda bekerja dengan niat yang tulus menyempurnakan pekerjaan, maka energi kita pun akan sempurna untuk memaksimalkan pekerjaan yang kita tunaikan. Dalam pendekatan ukhrawi atau akhiratnya, maka niat akan menentukan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita terkait aktivitas yang kita tunaikan sebagai ibadah ataukah bukan. Jadi begitu kita kerjakan diniatkan karena Allah, maka berubah ia menjadi ibadah, dan disitulah kemudian memiliki nilai pahala. Tapi sebaliknya, sekalipun itu tanpa ibadah, bagian dari ibadah, tapi niatnya tidak ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka dia tidak memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh begini misal. Dia terlihat seperti ibadah, salat. Salat itu ibadah. Infak itu ibadah. Tapi ada orang yang bahkan dicela oleh Allah ketika salat, tidak dianggap ketika infak. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meniatkan ibadahnya untuk ibadah. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Anda bayangkan, orang salat ada yang dinilai celaka, apalagi yang tidak salat. Tapi siapa yang salat dan celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Lalai yang dimaksudkan apa? Apakah lalai ini lupa rakaat? Apakah lalai ini melambat-lambatkan salat? Ternyata definisi lalai yang pertama yang disebutkan di ayat ini, teruskan ayatnya, alladzina hum yuraun. Pertama yang lalai dalam niatnya. Lalai dalam niatnya. Seorang yang ibadah, motivasinya ingin dilihat Allah. Ini yang paling pertama dari niat. Ketika seorang ibadah, maka keinginannya dilihat oleh Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Maka engkau menjadikan ibadahmu itu semua ingin dilihat oleh Allah. Walaupun engkau tak mampu melihatnya, maka engkau yakin kau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilihat oleh Allah disebut ihsan sifatnya. Orangnya disebut muhsin. Ingin dilihat oleh makhluk salah niat, maka disebut riya namanya. Alladzina hum yura'un. Maka terlihat seperti ibadah tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagalnya niat. Demikian infak. Orang yang infak dengan tujuan bukan karena ibadah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka disebut oleh Allah seperti orang yang bekerja tapi tak ada nilai. Seperti mengumpulkan pasir-pasir yang lembut lalu dihempas oleh buih-buih air yang kemudian menghabiskannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan. Jadi ada yang disebut oleh Allah batal amalnya. Salah niat, batal amal. Dikerjakan tapi tak punya nilai. Kayak orang kerja nggak punya gaji. Orang kerja tak dapat upah. Orang ibadah tak dapat pahala. Dan disebut oleh Allah batal amalnya. Seperti orang infak yang mengerjakan infaknya disertai dengan perbuatan yang merusak. Apa diantaranya? Orang infak yang riya ingin dilihat oleh orang lain. Demikian hal pertama yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas. Niatkan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam mengikuti ta'lim yang kita hadirkan pada malam hari ini. Dengan niat yang ikhlas maka sempurna ilmu akan diberikan kepada kita. Dan dengan niat yang ikhlas karena Allah, tingkatkan takwa kepada Allah, maka akan dipermudah kita untuk menangkap dan mengamalkan pengetahuan yang kita pelajari. Itu yang dimaksudkan di intisari Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Awal meningkatkan takwa kepada Allah memperbaiki niat. Ketika takwa ditingkatkan, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita pada setiap apa yang kita pelajari. Kita memulai dengan mendoakan saudara-saudari kita, semoga yang sampai malam hari ini belum beriman kepada Allah dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat pada malam hari ini disadarkan hatinya dan mau bertobat, dan semoga kita bersama mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan kita juga berdoa semoga segala ujian, khususnya penyakit yang tengah kita hadapi bersama saat ini, COVID-19 atau yang dikenal dengan corona, diberikan kekuatan kita semua untuk menghadapi musibah ini. Khususnya saya ingin menghimbau kepada siapapun kita semua, ada dua hal yang penting kemudian kita maksimalkan terkait dengan kondisi kita, erat kaitannya dengan virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran itu hanya fokus kepada fisik saja. Anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada 2 di antara 3 ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji, itu penyakit akal. Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya, butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, jaga fisikmu, cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan.
Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Jadi kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat, kata Allah, tidak semua yang diinginkan mesti dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi. Tapi cari dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda dapatkan dengan cara yang menyimpang. Kebutuhan fisik. Akal juga sama. Dia butuh masukan, butuh nutrisi. Tidak diberikan nutrisinya, maka akan tumpul bagian dari otak kita. Maka lemahlah kemudian cara berpikir seseorang, sulit mendapatkan pengetahuan. Apa makanannya? Turun ayat. Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bagian dari nutrisi akal. Turun ayat tentang mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu, yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Ruh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi, orang bertanya pada Nabi SAW, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad SAW, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silahkan. Ya, gali analisis terkait tentang fisik, bedah. Dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal silahkan, temukan, kreasi. Dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi roh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi roh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi rohnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dalam arti, bisa jadi, walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya. Apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Berikan makanannya supaya dia sehat. Berikan makanannya supaya dia kuat. Apa kaitan dengan kondisi saat ini? Dari hal yang saya paparkan ini, teman-teman sekalian, maka kita bisa bersama-sama menghadapi, musibah yang tengah kita alami saat ini dengan virus corona. Kita bagi pada dua bagian. Pertama, secara fisik, rujuk Kementerian Kesehatan. Bagaimana informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada kita, kita ikuti itu. Ya. Maaf, perilaku hidup yang sehat. Ya, kemudian cari makanan yang dibutuhkan yang kuat, hindari begini begitu, tipsnya kita ikuti karena itu ikhtiar. Ya, ikhtiar secara fisikal yang kita bisa ikuti pedoman-pedomannya. Tapi ada bagian juga yang sangat penting yang terkait dengan pedoman roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, nggak ada masalah, cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati, itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat. Tapi makan jadi nggak enak. Ketemu orang jadi nggak nyaman. Tidur jadi nggak enak, terbawa ke fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas akan tetap semangat.
Nabi Ayub itu kan serangan fisiknya kuat. Tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan. Baik. Karena itu, terkait dengan ini saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual bagaimana kita bisa menguatkan roh sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri dan setidaknya membangun kepercayaan diri agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ini penting saya sampaikan karena beberapa pekan ini saya menerima pesan tidak hanya dari Indonesia tapi dari saudara-saudari kita yang di luar negeri, khususnya di bilangan Korea, kemudian ada di Jepang, di beberapa tempat bahkan yang jangankan untuk ta'lim, untuk sekedar salat berjamaah pun sekarang belum diizinkan untuk berada di masjid atau di tempat-tempat terbuka karena dikhawatirkan tersebarnya dengan mudah virus COVID-19 ini. Ya, kita turut mendoakan insyaallah semoga Allah ringankan, mudahkan dan hilangkan, ya, penyakit yang dimaksudkan sehingga memudahkan saudara-saudari kita untuk beribadah kembali dengan baik. Ya, kemudian yang kedua saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari ketemu dengan iz, maknanya madhi. Iz yaqulu iz, ya, iz misalnya, iz bertemu dengan fi'il mudhari, maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza, ya, itu maknanya mudhari, akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Qur'an tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman, ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Salat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Nah, ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal yang meninggal. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya. Minum baygon misalnya 1 kontainer, ya, ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat. Ya, jelas ya.
Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati, wafat duluan. Mungkin terjadi. Karena itu kalaupun Anda kemudian, misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam. Tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insya Allah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayub, penyakit apapun selain kematian, Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17. Quran surah 17 Al-Isra. Ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini isyarat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu مَا هُوَ شِفَاءٌ, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada 2 nama. Seperti penyakit pun ada 2 nama. 1, obat bagi penyakit fisik yang standar. Disebut dawa namanya. Dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya, ada riwayat mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian, kata Nabi ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif, kita dapatkan analisis, dapatkan hadir. Ya, likulli da'in dawaun. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Kata Nabi, Anda kreatif, dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati, penyakit jiwa, roh. Ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit. Fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor 1, saf pertama dia. Cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid, nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. Obat penyakit hati ini
maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Syifa. Syifaun. Tahan, pelan-pelan. Kalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya. Tanyakan, ada nggak obat penyakit hati? Ada nggak obat iri hati? Ada nggak obat dengki? Nggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini nggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah nggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh, nggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini, ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, nggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, nggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub alaihi salam, idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini.
Ya anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah. Jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang gak berfungsi. Divonis gak bisa melihat. Gak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus. Dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta, Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Saya pengen Jumatan. Saya pengen jamaah ya Allah. Cuman karena ini saya nggak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang salat bersama ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir ya Allah yang kau dengar setiap waktu ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dzikra lil abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-asetnya yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar, karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi SAW sebagai syifa. Sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kala jengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh, diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab, ini bagian dari ikhtiar roh. Bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita insyaallah. Ini sebagai respon dari beberapa saudara-saudari kita yang meminta penguatan dan doa. Sekali lagi kita doakan semoga Allah meringankan semua apa yang kita hadapi saat ini. Kita akan mulai pelajaran kita setelah menunaikan salat Isya berjamaah, dan mari kita khusyukkan niat kita, kita khusyukkan ibadah kita, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, kita melanjutkan kajian kita dan insyaallah kita akan masuki pada bahasan utama setelah kita mendoakan dan menghimbau juga terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekitaran kita. Sebelum kita memulai, kita bermohon pada Allah semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan, dan semoga saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat Isya berjamaah di belahan bumi manapun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan surah Al-Baqarah. Setelah dituntaskan pembahasan surah Al-Fatihah di pertemuan yang lalu, kita akan masuk pada bagian yang kedua, surah kedua dalam Al-Quran dari 114 surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masuki surah yang kedua dinamakan dengan surah Al-Baqarah. Seperti biasa, manhaj kita dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, setidaknya kita akan bahas dengan 3 pendekatan utama. Pertama,
kita akan bahas dari sisi bahasa Al-Quran. Karena setiap huruf, bahkan harakat yang melekat pada firman Allah dalam Al-Quran itu mengandung nilai mu'jizat. Karena itu sebelum masuk pada kedalaman maknanya, kita akan pelajari kandungan setiap rangkaian huruf dan makna yang melekat di dalamnya. Baru yang kedua kita akan kaji pendekatan makna-maknanya secara tafsir. Karena itu kita juga akan merujuk dan harus merujuk pada keterangan para ulama-ulama yang sanadnya nanti akan tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, saya pun akan perkenalkan kitab-kitab rujukan kita. Dalam setiap pertemuan barangkali saya akan perkenalkan ragam kitab sehingga insya Allah selesai kita mengaji tafsir ini, kita pun mengenal jenis-jenis tafsir yang ada di bumi saat ini yang kita sudah dapat kaji dan bahas dalam pertemuan kita. Dan terakhir kita akan bahas pula terkait dengan khususnya fiqh ataupun ibadah atau muamalah yang terkait dengan ayat-ayat yang dikaji pada setiap surah yang kita bahas. Kita masuki surah Al-Baqarah. Kenapa surah ini dinamakan dengan Al-Baqarah? Kita awali dengan mukaddimah terlebih dahulu. Penamaan saya sengaja buka karena kadang ada akhwat masuk sana sini gitu kan supaya tidak bercampur. Tapi kalau saya pakai berarti terlihat. Cuma nanti kalau saya baca kitab kemungkinan besar saya pakai kacamata. Kalau lihat antum saya buka kacamata. Ya, tapi bukan berarti saya lihat antum gak jelas gitu ya. Bukan. Konteksnya supaya saya bisa memandang dengan lebih baik. Nama yang melekat pada surah Al-Quran setidaknya mengacu pada 3 kriteria utama. Pertama, ada nama yang dilekatkan pada sebuah surah mengambil lafaz atau kalimat yang terletak di ayat itu, baik dia berada di awal ayat, pertengahan, ataupun akhirnya. Misal, yang di awal ayat misalnya kita temukan surah diberi nama dengan lafaz awal ayatnya, surah Yasin misalnya. Ya, surah ke-36. Yasin wal Qur'anil baik. Maka diberi nama surahnya dengan surah Yasin, mengambil lafaz pertama di awal ayat, di awal surah yang dimaksudkan. Yang juz amma misal surah Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha, maka diberikan nama yang melekat pada surah ini dengan nama Ad-Duha. Ada lagi misal yang di pertengahan. Ya, Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah atau Asy-Syarah. Ya, dari mana kalimatnya diambil Asy-Syarah? Ada redaksi berbunyi di awal ayatnya Alam Nashrah laka sadrak. Alam awal pembukanya, nashrah. Dari sini diambil kemudian penamaannya surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau bahkan disebutkan alamnya, Alam Nashrah. Ada yang diambil dari akhirnya misalnya. Ya, 2 surah paling favorit di muka bumi bagi muslim milenial masa kini. Dua-duanya Qul. Ya, Qul terakhir dalam Al-Qur'an surah 113 dan 114. 113 Qul a'udzu birabbil falaq. 114 ini yang paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas. Maka surah 113 diberi nama surah Al-Falaq dan surah ke-114 diberi nama surah An-Nas. Jadi ada nama surah yang diambil dengan nama lafaz pembuka atau yang melekat pada ayat itu baik di awal, pertengahan ataupun akhir ayat karena hikmah tertentu. Nanti kalau sudah masuk ke dalam surah dan ayatnya kita bahas hikmahnya.
Ada yang kedua, diberi nama dengan esensi yang melekat pada isi surah tersebut, walaupun namanya tidak ada di lafadznya. Jadi kalau dicari di lafadz surahnya, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Nggak ada dicari-cari lafadznya itu. Tapi esensinya ke situ. Misal, tadi 113, 114, 112. Ya, ini dibaca oleh orang yang paling ikhlas di muka bumi. Kul pelengkap dari yang 2 tadi. Ya. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba cari mana kalimat al-ikhlasnya. Ulangi lagi kalau nggak percaya. Surahnya namanya surah apa? Tuh. Bacaannya qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu, mana al-ikhlasnya? Secara lafaz tidak ditemukan. Secara esensi makna, kalau dibaca semua sampai akhirnya, intinya ikhlas. Apa itu ikhlas? Dan menggunakan alif lam sehingga menjadi al-ikhlas. Contoh. Nah, pakai kacamata. Al-ikhlas, begini tulisannya. Ya. Hamzahnya qata, ya, harus qata. Ini wasalnya qata. Ikhlas. Akar katanya dari kata khalasa. Khalasa. Ini. Khalasa. Ditambah hamzah di depannya, gini. Itu dari kaidah sharafnya. Ketika ditambahkan hamzah di depan, maka harakat di sini pindah ke sini. Karena pindah, yang ini mati. Ya, mati dengan tenang. Ya ayuhan nafs, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mati dengan tenang, bahasa Arabnya tenang, sukun. Karena itu rumah tangga yang ingin tenang disebut dengan sakinah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Quran surah ke-30 ayat 21. Litaskunu ilaiha. Tapi taskunu masih hidup, meninggal sukun. Makanya di atasnya ada bulatan. Ya, di film-film kartun dulu kan kalau dia mati ada bulatan di atasnya kan? Nah, ya kan? Son Goku ketemu dengan Piccolo, Kamehameha habis kan? Ya. Apa saya? Nonton nggak? Ya. Penulisnya saya tahu, Susuke Watanabe. Ya. Saya baca, saya senang baca. Liverpool kalah sama Chelsea, saya tahu 2-0. Nah, ini pindah ke sini. Udah. Waktu kita cuma sebentar. Jadi tambah ke sini jadi A gini. Ini mati. Karena mati, kemudian harakatnya sukun, lasab gini. Masdarnya menjadi ikhlas. Pindahkan ke bawah harakatnya, ikhlas. Tambahkan alif lam menunjuk pada ma'rifah, maka disebut al-ikhlas. Supaya tak bingung, saya terangkan dulu. Khalasa artinya bening, bersih, tak bercampur sedikit pun. Jadi kalau ada sesuatu yang bening, bersih, nggak ada campurannya, itu bahasa Arabnya disebut dengan khalasa. Kemudian subjeknya bisa orang, bisa benda, disebut dengan khalis namanya. Khalis. Khalis. Yang bersih, bening, tak bercampur dengan apapun. Misal, kita ambil Al-Quran saja. Quran surah ke-16 An-Nahl. Ayat ke-66. Allah infokan bahwa di dalam binatang ternak tertentu, ya seperti sapi misalnya, kerbau dan sejenisnya, itu ada saluran yang sangat unik. Yang satu darah min baini farthin, kotoran. Ya. Di sini ada kotoran, farthin, fa, ra, tha. Wadamin, darah. Nih. Yang ini darah aja. Yang ini kotoran aja. Di antara kotoran dan darah itu labanan khalisa, khalisa. Nih. Sa'igan lisyaribin. Ternyata di tengah-tengahnya ada labanan khalisa, laban
Yang menarik begini, kalau Laban saja susu. Sapi punya susu, disebut susu sapi. Kerbau punya susu, disebut susu kerbau. Unta punya susu, disebut susu. Tapi tak banyak orang tahu susu itu terletak di mana? Di antara darah dan kotorannya. Yang paling menarik, ditambahkan kalimat yang sangat luar biasa. Khalisah, menunjuk mukjizat Al-Quran, firman Allah, bukan rekayasa manusia. Jadi kalau rekayasa manusia, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mustahil. Ya, kalimat khalisah di sini ingin menunjukkan susu ini walaupun terletak di antara, maaf, kotoran dan darah, tapi nggak ada campuran ke sini. Diperas keluarnya susu aja. Begitu diperas keluar kotoran misalnya, nggak ada. Bersih aja begini. Sumurni, bersih. Itu khalis namanya. Mustahil, nggak ada yang bisa sempurna ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada kotorannya, ada darahnya, yang keluar air susunya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika diminum begitu mudahnya diminum, lancar, enak. Orang nggak pikir-pikir kembali. Inilah khalis yang tidak bercampur sedikit pun, tidak dengan kotoran, tidak dengan darah. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan sebuah campuran, sehingga dengan itu Anda ekstrak misalnya, campuran yang kotornya Anda buang secara kimiawi. Ini buang pasirnya, ini buang misalnya lumpurnya, sehingga yang tersisa disuling airnya saja yang bersih. Maka ketika Anda ingin membuang bagian-bagian kotoran yang lainnya, tambahkan hamzah di depannya. Dengan fungsi di ilmu sharaf namanya lil izalah, untuk membuang yang tidak diinginkan. Tambahkan hamzah di depannya dari akar katanya. Khalasa, tambahkan hamzah, pindahkan harakatnya ke sini. Hamzah ini fungsinya lil izalah, izalati. Nah, ini untuk menyingkirkan, membuang, menghilangkan yang tidak diinginkan. Di kalau khalasa sudah bersih. Indaka la amal al'an, khalas. Apa masih ada pekerjaan sekarang? Sudah selesai. Artinya nggak ada pekerjaan-pekerjaan lagi, beres, nggak ada campuran yang lain. Ya, selesai. Tapi kalau Anda ingin selesaikan, buang bagian-bagian tertentu, tersisa ininya saja. Maka Anda tinggal tambahkan hamzah di depannya dan buang campuran-campurannya sehingga menjadikan sesuatu itu murni dan bersih. Tambahkan jadi akhlasa. Nih. Kalau sudah dihilangkan, bersih semuanya, maka menjadi sifat, masdar, ya, ism. Maka berubah namanya dari akhlasa menjadi ikhlas. Kalau Anda khususkan pada hal tertentu, misal, saya ingin menyembah Allah saja dan saya hilangkan campuran-campurannya. Ya, saya tidak ingin menyekutukan Allah, saya tepikan yang lain-lain. Yang saya sembah Allah saja. Yang saya pertuhankan hanya Allah, yang lain saya tepikan. Saya tidak mengakui yang lain, saya buang semua. Hilangkan. Yang saya akui hanya Allah saja. Maka tambahkan alif lam di depannya pada kalimat ikhlas. Menjadi al-ikhlas. Karena itu ketika Anda membaca surah Al-Ikhlas, maka surahnya hanya menunjuk kepada Allah semata, yang lain buang semua. Qul huwallahu, katakan Muhammad kalau ingin bertuhan, hanya Allah saja satu-satunya. Ahad itu satu, nggak ada duanya. Apalagi tiga dan sebagainya. Karena itu namanya pun langsung ditetapkan oleh Allah. Di ketika turun pertama kali, itu kalimatnya Rabb semua. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Orang-orang Quraisy bertanya, Muhammad, nama Tuhanmu sebenarnya siapa? Kalau Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza, Manat. Itu Rabb kami. Rabb kamu siapa? Maka turun kalimat dari Allah. Qul, katakan pada mereka. Huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Ahad. Sudah. Hanya satu-satunya, nggak ada yang lain. Bahkan namanya pun menunjuk pada yang satu. Saya pernah katakan kepada Anda, ini nama mesti beda dengan nama Tuhan dan makhluk, mesti lain. Kalau Anda ingin menuhankan sosok Tuhan, maka ciri pertamanya kata Al-Quran mesti beda dengan makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Kalau makhluk punya sifat ketuhanan, berarti tidak sama. Kalau Tuhan punya sifat makhluk, berarti bukan Tuhan. Jadi yang paling logis antara Tuhan dengan makhluk mesti beda sebeda-bedanya. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran singkat, padat, jelas, tepat. Laisa kamitslihi syai'. Nggak boleh sama. Makanya namanya pun kata Allah beda. Ketika Anda hilangkan semua namanya pun, satu persatu hurufnya akan tetap menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah. Tuh, tulisannya. Kurang kebaca, saya gedein. Insyaallah. Bismillah. Tuh. Terus saya tulis sendiri, hapus sendiri. Ya. Ya mah cuman ngelihat, nonton, ketawa, masuk surga. Enak banget. Alhamdulillah. Lihat sini. Allah. Oh. Ahad. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Saya nggak bicara sifat dan yang lainnya dulu. Saya bicara tentang namanya dulu. Bahkan kata Allah, namanya pun ahad. Hanya menunjuk pada yang satu, yang lain nggak bisa ikut. Gimana kalau kita buang? Buang satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Yang lain nggak ikut-ikut. Buang satu lagi. Satu dibuang, maka tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Buang lagi lamnya. Baca. Hu, singkatan dari huwa. Tahu dari mana disingkat? Sebab ketika kita baca huwa, maka wakaf di situ wa-nya enggak bunyi. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Kalau mau baca huwa, teruskan wasal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru baca huwa. Karena bacaan Quran termasuk bahasa Arab itu, al-arabu la tantiqu illa bil harakat wa la taqifu illa bis sukun. Orang Arab tak mungkin mengucapkan kecuali ada harakatnya, disebut dengan hidup ayu. Dihidupkan dengan a fathah, ya kasrah i atau u dhammah. A i u. Awas, wa taqifu au tantahi bis sukun, dan berhenti dengan sukun. Walaupun ada tandanya harakat, kalau berhenti harakatnya enggak dibaca. Baca Al-Fatihah, enggak ada yang bunyi di ujungnya kalau dia sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sukun. Padahal akhirnya fathah a. Cek ya, khatam-khatamnya sampai 10-14 riwayat enggak ada yang dibunyiin akhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada. Pasti mati. Maka yang disebut mad jadi panjang, arid baru. Kenapa? Karena sukun, mad arid bisukun. Ini pun sama. Kalau Anda ingin berhenti pada kalimat huwa, Allahu la ilaha illa wa-nya hilang. Allahu la ilaha, enggak ada yang lain, jangan ikut-ikut. Illa kecuali yang ini aja, huwa. Kalau berhenti di sini, wa-nya enggak dibaca, hu. Paham? Baik, terus Anda tanya lagi, huwa ini siapa? Balikin ke al-ikhlas tadi. Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa ini Allah. Kul huwa Allah ahad. Kul huwa Allahu ahad. Allah lagi. Anda hapus semuanya, hilangin tuh. Tuh. Hilangin, hilang. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, namanya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Menunjuk ke Allah juga. Jadi yang lain nggak ikut, satu tanda. Jadi indah. Jadi kalau Anda baca surat Al-Ikhlas dengan benar, qul huwallahu ahad, mesti ikhlas. Apa artinya ikhlas di sini? Menjadikan Tuhan itu hanya Allah saja, yang lain tidak ikut-ikut. Karena itu kalau orang sudah paham, bergantungnya pun pasti akan terkait dengan yang satu. Allahus samad. Sifat-sifat makhluk hilang, melahirkan, dilahirkan hilang. Lam yalid walam yulad, berteman, punya sekutu. Nggak mungkin Tuhan tuh mesti kuat. Manusia punya partner, Tuhan tidak. Makhluk dilahirkan, Tuhan tidak. Makhluk melahirkan, Tuhan tidak. Makhluk mesti lebih lemah dibanding Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan. Maka Tuhan tak punya syarikat. Indah konsepnya. Ini konsepsi dalam Islam. Jelas konsepsinya. Paham? Tapi dalam kejelasan ini pun tetap diminta menghormati orang lain. Tuh indahnya, cari deh di kitab manapun. Tunjukkan pada saya. Nggak akan ada yang seperti ini keterangannya. Tunjukkan pada saya. Anda ada ditemukan, silahkan potong kambing. Nggak ada. Lakum dinukum la ikraha. Jangan paksa orang. Tugas kita meyakini, cuman belajar supaya benar-benar yakin. Jangan cuma mengatakan la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, tapi nggak ada ilmunya. Dikasih super mie pindah. Kasih sarung pindah, kasih biskuit pindah. Makanya mesti ada ilmu. Ilmu itu kita pelajari, dikenal dengan ilmu tauhid namanya.
Untuk mengesahkan Allah dari kata ahad muncul wahada yuwahidu tauhidan. Itulah yang disebut Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Terjemahkan dengan ilmu nahunya, baca dengan balaghahnya. Fa'lam, maka cepat mesti punya ilmu. Bukan sekedar dengan terjemah, maka ketahuilah, ya sudah tahu. Yang tahu itu diyakinkan. Bagaimana meyakinkannya? Cari ilmunya, pelajari supaya kita yakin betul menyembah Tuhan yang benar. Harus yakin, tuh agama pengetahuan Islam itu. Dituntut kita untuk tahu, cari. Pelajari kenapa Tuhanmu Allah. Itu Allah sendiri yang nyuruh. Sampai benar-benar yakin, makanya nggak goyah kita. Sampai yakin betul. La'annahu la ilaha illallah. Sampai engkau bisa tetapkan dalam jiwamu, nggak ada Tuhan selain Allah. Paham? Tapi dalam keadaan ini pun jangan paksa orang. Hormati orang lain, jangan ganggu. Kalau mau orang lain ibadah, silahkan ibadah. Jangan diganggu mereka. Kalau tanya, kita jelaskan. Kita dakwahi dengan baik. Mau masuk, alhamdulillah. Mau tidak, itu pilihan. Fair kan? Toleran tidak? Maka saya sering katakan, jangan ajarkan toleransi pada umat Islam. Sudah khatam, Cepi. Sudah lengkap semua. Toleransi, menghormati, sudah. Tapi standar dalam setiap keyakinan, merasa yang diyakini itu benar. Itu sudah standar. Sudah standar. Saudara sebangsa kita, misalnya yang Kristen, yakin Kristen benar, makanya masuk Kristen. Yakin Hindu benar, masuk Hindu. Yakin Buddha benar, masuk Buddha. Kita yakin Islam benar, makanya kita Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan agama saya benar, itu sudah standar. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, jangan mengaku paling benar, yang lain juga benar. Itu orang kurang sehat. Dia nggak tahu cara berpikir yang benar. Sudah pasti semua pemeluk agama meyakini agamanya itu benar, sudah pasti. Itu udah nggak perlu diajarkan kembali. Tapi bagaimana menunjukkan kebenaran yang sejati? Maka Quran menawarkan dengan elegan. Silahkan pelajari. Nih standar Tuhan begini. Yang di luar standar bukan Tuhan. Dan diajak berpikir kita cerdas. Ayo berpikir dengan objektif. Begini, begini, begini muncul tulisannya. Dan muncul aturannya. Itu yang dikenal dengan ikhlas. Maka orang yang baca dan khatam al-ikhlas tidak akan mengatakan di lisannya semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama. Walaupun caranya beda-beda, artinya dia belum hafal surah Al-Ikhlas. Baru bisa baca. Ya, kalau sudah khatam, sudah hafal, terpati dalam jiwanya, hormati saudara sebangsa kita yang lain. Jangan ganggu mereka. Jangan macam-macam, bikin bom panci, bom kartel, bom kulkas, bom macam-macam, datang ke tempat ibadah orang, nggak boleh. Haram hukumnya. Jelas di sini? Nah, itu bagian yang kedua, penamaan sebuah surah didasarkan pada nama esensi atau makna yang melekat di dalam surah itu. Yang ketiga, terkadang ada kisah yang sangat inspiratif. Yang hikmahnya akan terbawa dalam setiap masa. Pada kehidupan setiap umat manusia. Karena itu sifatnya akan abadi. Karena sifatnya abadi melewati setiap masa dan waktu, diumumkanlah, diinfokan dan diajarkan oleh Al-Quran supaya manusia belajar dari kisah ini. Kalau baik bisa diteruskan, kalau buruk dia tidak berulang. Maka di antara penamaan surah dalam Al-Quran adalah yang diberikan dengan nama-nama kisah yang dimaksudkan. Salah satunya adalah nama bagi surah yang kedua dalam susunan mushaf pada Al-Quran, diberi nama dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini menganut bagian yang ketiga, yaitu disebutkan penamaannya atas kisah inspiratif yang terjadi pada satu masa yang hikmahnya ingin disampaikan oleh Allah kepada kita umat manusia tanpa mengenal batas dan waktu. Seperti apa kisahnya? Bagaimana kemudian inspirasinya? Seperti apa diawali ayat sampai akhirnya? Ini yang coba kita akan baca dalam kesempatan malam hari ini. Jelas sampai sini? Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Kalau sapi jantan, buang taknya, bakar. Jelas ya? Ya, sapi jantan. Kalau sapi betina, Al-Baqarah. Baik. Unta jantan, Jamal. Unta betina, jangan ngarang. Bukan Jamalah. Enggak semua yang betina itu atau yang kemudian gendernya beda mesti tambah tak. Tidak semua begitu. Nanti repot begitu kan. Masjid itu buat laki-laki, buat perempuan masjidah. Ini tidak. Nah, unta jantan jamalun, unta betina naqatun. Naqatallahi wasuk ya fakadzabuhu faqaru ha. Unta jantan jamal hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jelas?
Kalau unta saja nggak tahu jantan atau betina, ibil. Ibil. Bukan unta nggak jelas jantan betina, bukan. Bukan lucu-lucuan aja gitu kan, bukan. Ini unta kalau kita belum tahu ini jantan atau betina umum namanya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah dia jantan atau betina? Kalau sudah tahu jantan jamadun, betina naqatun. Jelas? Unta yang ditunggangi. Punya bagian beban tunggangan. Apa namanya? Ba'ir. Nah, unta itu punya banyak nama. Kalah antum sama unta. Ya? Nanti lain waktu kita bahas. Nah, sekarang Baqarah itu sapi betina secara terjemahan. Tapi ingat, membaca Al-Quran dan share tentang nama surah tidak boleh dengan terjemahan. Terjemah itu hanya untuk mendekatkan makna pada keterangan yang akan kita gali. Tapi share ini tetap menggunakan bahasa Arabnya. Karena mu'jizat. Ya, termasuk nama-nama melekat pada Al-Quran mu'jizat. Yang kalau disebutkan terjemahannya hilang sifat mu'jizatnya. Akhi lagi merajaah surat apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nahl. Senang semua. Ukhti lagi merajaah surat apa? Surat mak-mak. Hilang. Anda apa? Surat semut. Ya, An-Nisa tadi, An-Naml yang berikutnya. Kan gak enak kedengarannya. Nah, apa kisah yang terjadi dalamnya sehingga disebutkan Al-Baqarah, kita bacakan kemudian keterangannya. Saya bawa kitab namanya Qasasul Quran. Karangan Syekh Muhammad Ali Qutb. Nah, nanti kalau sudah masuk pada kisah yang lain, mungkin satu saat saya akan bawakan infokus, mungkin di sini dipasang. Ada buku bagus termasuk peta-petanya, Atlas Qasasul Quran. Ada atlasnya, ini petanya di mana? Misal Nabi Ayub lahirnya di mana? Sekarang tempatnya di mana? Posisinya di mana? Kanan atas, kiri bawah, atau ke tengah-tengah, dia di negara mana? Nah, Nabi Sulaiman sebelah mana? Nanti kita coba tunjukkan sehingga sampai sejelas-jelasnya. Paham ya? Ini kita buka kisahnya. Ini mengisahkan tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya, ini masih asli, saya dapatkan asli, jilidnya asli, masih berbahasa Arab. Ya, karena itu nanti saya coba bacakan, kita ambil pada malam hari.